terlebih dahulu mudah-mudahan dalam perjalanan ini kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita tiba di kembali lagi ke hotel nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Dengan ibadah yang kamu lakukan hingga kamu sendiri yang merasa bosan dengan ibadah ini. Jadi bahkan Bapak Ibu, kalau kita menuju masjid untuk mengejar sholat, kita sampai nanti kemudian kita mau takbir, itu kan ngos-ngosan. Yang jadinya tadinya kita mau khusyuk jadi nggak bisa. Pun kita sudah tidak dapat ikut jamaah dengan imam di dalam masjid, tapi niat kita benar-benar kita bertekad ingin melakukan jamaah, tapi karena ketidakmampuan kita untuk bisa sampai tepat pada waktunya, maka insya Allah pahalanya. Lantunan syair itu ya sebagaimana kita tahu, ala al-badru alaina ila akhirnya. Nah, ketika itu kemudian kota ini diganti namanya menjadi Madinah. Kalau kita lihat dari kamus bahasa Arab, Madinah itu berasal dari kata Madana. Madana itu artinya peradaban, tempat yang memiliki peradaban. Yang dulunya tidak ada apa-apa, ketika Rasulullah sampai di tempat ini, maka kemudian Rasulullah membangun kota ini menjadi kota yang maju, kota yang berada di kepada kota Mekah, atau lebih lagi, lebih cinta lagi kepada kota Madinah ini. Wasahihah, dan berikanlah sehat untuk kota Madinah ini. Itulah ketika Rasulullah berdoa dan dikabulkan oleh Allah, maka kota ini menjadi kota yang sangat dirindukan, selalu ingin untuk datang ke kota ini. Makanya Rasulullah itu ketika mau mengobati sahabatnya yang sakit, Rasulullah pernah diminta untuk mengobati sahabat. Tertuliskan di atas tiangnya itu Hadza Masjidu Rasulillah. Makanya raudhah itu sangat kecil Bapak Ibu, enggak semuanya raudhah. Disebutkan oleh para ahli sejarah itu hanya 330 meter persegi. Itu kami sudah sampaikan kepada bapak-bapaknya kemarin waktu kita melakukan ziarah ke raudhah. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Takbir.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah keluar dari Masjid Quba sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini semua sudah mendapatkan pahala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bus kita sekarang sudah ikut orang Uni Emirat. Baik Bapak Ibu, sekarang ketika menuju ke kebun kurma, saya merangkap ya, maksudnya merangkap jadi mutaid sekaligus jadi BA. BA itu artinya brand ambassador. Ya, saya sebagai pertama endorse. Ya, tadi alhamdulillah sopir juga sudah endorse di saya. Yang ingin beli apa namanya minyak zaitun, yang pengen beli minyak zaitun sudah disediakan sama sopir di belakang. Ya, itu apa tuh ini bisa berangkat gitu jadi mutaid plus BA brand ambassador endorse. Ya, benar jadinya. Ya, harganya 15 rial. Ya, kalau nanti di kebun kurma mungkin 20 rial atau 25 rial harganya yang satu botol kayak gitu. Di sini 15 rial. Kalau rupiahnya 50.000 rupiah. Diskonnya itu 49.000. Ya, yatin was zaitun. Kalau sudah sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ya, kalau sudah disebutkan di dalam Al-Quran, namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Yar, beliau itu setiap pagi kullu yaumin sab'a tamaratin ajwa la yadurru zalikal yaum summun wala sirun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengkonsumsi buah ajwa 7 biji setiap harinya, maka hari tersebut orang tersebut apa gimana cara ini? Maka satu hari orang tersebut terhindar dari sumun, yaitu racun, wala sihirun maupun sihir. Makanya ada di sini yang punya daerah yang sering sihir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi ingin melengkapi sedikit ya tentang yang batal wudhu ketika dalam perjalanan menuju ke Masjid Quba dapat pahala umrah atau tidak.
berbagai macam intimidasi, fitnah, ancaman, bahkan upaya pembunuhan harus dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau memutuskan pada tahun ke-11 kenabian, Nabi Jabal Uhud ini adalah gunung, ya, dikatakan nanti gunung ini ada di dalam surga. Dan Jabal Uhud ini adalah gunung yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemerah-merahan gunungnya itu, merah. Nah, jauh. Yang menarik bahwa Rasulullah pernah menganalogikan, mentamsilkan satu amalan dari apa yang kita lakukan dengan gunung Uhud itu. Man shalla ala janazatin wa lam yaqba'ha falahu qiratun wa in tabi'aha falahu qiratun. Ila wa mal qiratan, hanya saja tetapi mengantarkan ke kuburannya itu jenazah, maka baginya pahala 2 qirat. Orang yang menyolatkan jenazah saudaranya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat apabila tidak menyertai dengan mengantarkan jenazah saudaranya. Tetapi apabila dia menyolatkan dan mengantarkannya ke kuburan jenazah itu, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dan ternyata sebagai bekal akhirat yang sangat besar bagi kita sekalian. Salah satunya apabila ada yang tertimpa musibah di antara kita, ada yang meninggal dunia di lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, maka kita harus respon cepat, memberikan bantuan. Salah satu di antaranya mengurusi, bahkan di dalamnya sebagai hak seorang muslim kepada saudaranya, yaitu adalah wasyuhudul jenazah, mendatangi atau menyaksikan, menyelawat kepada jenazah orang yang sudah meninggal di antara kita. Kalau kita sholatkan dan kita antarkan ke kuburannya, ternyata amal. Maka sesudah ini kita harus semangat membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang tertimpa musibah. Salah satunya apabila ada sanak famili handai tolak yang diuji oleh Allah daripada keluarganya meninggal dunia, maka kita harus membantu mereka, menyolatkan dan kalau bisa mengantarkan ke kuburannya. Antaranya adalah paman yang sangat beliau kasihi, yaitu Hamzah Asadullah, singanya Allah Ta'ala, dibunuh oleh orang suruhan Hindun yang bernama Wahsyah. Dia seorang budak yang diiming-iming oleh tuannya, apabila bisa membunuh Hamzah maka kamu akan dimerdekakan. Walaupun pada akhirnya Wahsy ini saudara sehat, ya. Semuanya yang sedang kita cari hari ini adalah bekal akhirat. Maka kita jaga apa yang sudah capek-capek kita lakukan ini. Udah capek bayar lagi, itu ya, ya. Udah capek. Warnanya agak kemerah-merahan tuh, namanya Uhud. Uhud ini satu artinya, inilah gunung yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebut itu dikatakan salah satu bukit surga, gunung surga. Banyak. Nah di situ syuhadanya tidak 70 orang yang gugur di situ, maka kita tidak kesana di sini untuk salamnya. Nah, seperti itu.
Ya, kita ini akan dipandu untuk salam. Alaikum ya syuhada Uhud. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam jaza warfa' darajatihim wa akrim maqamahum bifadlika wa karamika ya akramal akramin yajma'una wa iyahum wa yahdina bihidayatihim wa yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid darain. Assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin wa atakum Allahumma ighfirlaha qad ghashana wa taghassahum birahmah wa maghfirah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan Kau redoi. Wafatkanlah kami ya Allah ketika kami melakukan amal. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik Bapak Ibu, kita alhamdulillah selesai salam ini. Tadi persilakan untuk berdoa. Assalamualaikum. Untuk berkeluarga tidak apa-apa. Selesai itu berkeluarga kita langsung. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. NRA, mantap. NRA mabrur. Terima kasih NRA. 1, 2, 3. Umroh bersama NRA. Takbir. 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 NRA berkah. Senyum pada kamera. NRA. Gue tunjuk lihat bapaknya. Awas, jatuh. Awas, stop. Bahwa disinilah satu peperangan untuk memperjuangkan agama ini. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa ketika terjadinya perang itu, para kafir Quraisy itu sudah datang lebih dulu. Mereka sudah ada di sini, tapi posisinya ada di sebelah sana, di sana. Ya. Kemudian orang-orang Muslim sebagai penduduk Madinah, mereka datang belakangan membuat strategi. Kalau mereka itu tidak ada strateginya, buat saf-saf seperti biasa. Nah, disitulah kecerdasan Rasulullah membuat para pemanah yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah sebanyak 50 yang oleh Abdullah bin Zubair. Tempatnya itu di belakang kita.
beliau melihat celah dari belakang, kemudian dia naik dan menyerang sebagian daripada pemain yang ada di atas, sehingga terbunuhlah sebagian yang ada di sana dan diambil alih oleh pasukan kafir. Dan pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kalau pimpinan pasukan besarnya, yang pimpinan utamanya adalah Sufyan bin Azhar, itu adalah istrinya, itu yang memakan hati jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Jabal Uhud ya. Alhamdulillah kita sudah memandang langsung. Mudah-mudahan kita benar-benar nanti memandang lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dikumpulkan bersama surga Uhud, yaitu bersama Paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga dikumpulkan di surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad itu terhitung di sini sekitar sudah 17 bulan 3 hari. Karena dalam sejarah itu mengatakan Nabi Muhammad datang dari bulan Maulid ya, atau Rabiul Awal, hari Senin sampai Jumat. Maka terhitung Nabi Muhammad itu menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan, sekitar 17 bulan 3 hari. Maka kita katakan di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad sebelumnya itu sering Bapak Ibu ya, jadi sudah diajarkan oleh Muhammad kita ini sebenarnya. Muhammad ini sering mengatakan wajah langit yang disebut dalam Quran ini sering, berarti itu sering berdoa di dalam hatinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar diarahkan ke kiblat yang benar-benar yang dikatakan oleh orang Yahudi. Maka ya paling sayang karena satu anak, karena mempunyai satu anak ini hanya itulah Allah memiliki dan selamat. Karena kasih sayang maka anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya anak ini wafat, maka Bani Salamah sangat sedih karena kesedihannya dalam setiap hari merenung anaknya itu meninggal. Terdengarnya oleh sahabat, diberitahu kepada Nabi, dan pada akhirnya Nabi Muhammad senang mendengarnya akan berkunjung ke rumah Bani Salamah. Dan terakhirnya di rumah Bani Salamah ini sampai pada waktu zuhur. Dan itulah sudah besar dan satu. Maka terjadi perpindahan kiblat ini bulan ini. Ketepatan bulan Sya'ban. Yang tidak akan pernah terputus. Rasulullah bersama sahabatnya disebut oleh Paris ya. Jadi kita kehidupan kita ini. Dan di sebelah kiri ya, sebelah kiri atas sana ada bentuk itu dikenal dengan bentuk Nabi. Di sebelah kiri sana di atas. Di sini masjidnya Sabah Masjid di akhir bentuk ada normal. Dan di bawah bentuk lama. Maka kita jangan malas-malas doa. Karena itu senjata kita. Perbanyaklah berdoa, apalagi kita berada di tanah suci. Ceritakan kita kepada Allah hajatnya. Apalagi dengan Allah, kita tidak bisa malu. Apapun yang kita lakukan, kita akui.